رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال. Yang mana kemarin? At-targhibu fi sidq. Ya, itu ya. Ya. At-targhibu fi sidqi wan nasihati wa wafa'il khayli wal wazni. At-targhib anjuran fi sidqi dalam berkata benar, wan nasihati dan memberikan nasihat, wa wafa'il khayli dan memenuhi takaran, wal wazni dan timbangan, wat tarhibu dan ancaman, min bakhsil khayli dari mengurangi takaran, wal wazni dan timbangan, wa minal kadhibi dan ancaman dari berkata dusta, wal gish dan menipu, wal khiyanati dan berkhianat. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur, yang benar. Wal makna daripada itu ayat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sadaku billah, jujurlah kalian kepada Allah, wa bi rasulihi dan kepada Rasulullah, imtasalul awamira wajtanabu, ini fil madhi ya, bukan amr. Imtasalu al awamira, dengan mereka mematuhi perintah-perintah, wajtanabu an nawahiya, dan menjauhkan larangan. Itu arti jujur kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Wa kunu mulazimina lisidqi wa ahli, dan jadilah kalian senantiasa melazimkan untuk jujur, wa ahli dan melazimkan orang yang ahli jujur, fil iman dalam keimanan, wal uhud di dalam janji-janji, litafudhu agar kalian beruntung mendapatkan, bin najati dengan keselamatan, min hauli yaumil qiyamah dari khawatirnya haul, goncangan yang mengerikan yang terjadi pada hari kiamat. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala, biar kita kunu ma'as sadiqin. Kunu ma'as sadiqin dikatakan bahwasanya ma'iyah khasah, ya, kebersamaan khusus, ma'as sadiqin. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Falau, apabila mereka jujur kepada Allah, lakana khairan lahum, maka ada itu jujur lebih baik bagi mereka. Baik bagi, apa sih arti jujur kepada Allah? Wal ma'na lau amalullaha, apabila mereka bermuamalah kepada Allah, fil iman dalam keimanan, wa ta'ah dan ketaatan, bis sidqi fil maghsad dengan jujur, fil maghsad di dalam tujuan, lakana dzalika sidq, maka ada kejujuran itu khairan lahum, lebih baik bagi mereka. Jadi jujur kepada Allah, bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan taat. Wa qala ta'ala dalam ayat yang lain tentang ancaman bagi orang yang mengurangi timbangan. Hati-hati nih, punya warung ya, takeran, jangan tuh timbangan orang didikitin. Kalau bisa kita nimbang orang lebihin dikit. Begitu salafun saleh gitu tuh. Jadi misalnya sekilo lebih dikit.
Yang pertama dengan niat ihtiyat sebagai bentuk kehati-hatian. Jangan-jangan kurang. Ada sesuatu semut masuk 1000 biji misalnya, kan berat juga tuh ya. Misalnya begitu. Atau sesuatu yang bukan dari makanan itu masuk di dalam. Bisa nggak begitu? Bisa. Lebihkan. Itu yang pertama, niatnya begitu, khawatir. Yang kedua, diniatkan ya tasadduk, bersedekah. Diniatkan bersedekah. Itu termasuk, dikatakan termasuk khufyah, sedekah secara sembunyi-sembunyi. Yang dikatakan shadaqatus sir tudfi ghadabar rabb. Sedekah secara sembunyi-sembunyi bisa meredam murka Allah. Dilebihin dikit. Ini nggak tahu tuh ya. Nggak tahu dia. Wailul lil mutaffifin. Faqala ta'ala wailul lil mutaffifin. Wail, celaka. Lil mutaffifin, bagi orang yang suka mengurangi, meringankan. Wail fi istilahi syar'i, dalam istilah syariat wail itu ismu wadin fi jahannam. Nama satu lembah di neraka jahanam. Namanya lembah Wail. Lima rawahu al-Mundhiri. Wa fil lughah, dalam bahasa artinya kalimatu azab. Kalimat azab, celaka. Wailun lil mutaffifin, bagi orang yang suka mengurangi. Mengurangi apa? Alladzina idza iktalu 'alan nas, orang-orang yang apabila menimbang, ala bimakna min, ala di sini bimakna min. Alladzina, orang-orang idza iktalu, yang apabila mereka menimbang, minan nas, dari manusia. Nah, gitu. Yastawfun, minta dipenuhi. Kalau dia nimbang dari orang, punya dia minta ditimbang, minta dipenuhin. Penuhin dong, kurang tuh, tambahin. Ah, begitu bawel. Sebaliknya, wa idza kaluhum, apabila dia menimbang kepada orang lain, aw wadanuhum, apabila menekar, ya kalu menakar kepada orang lain atau menimbang, yukhsirun, mereka merugikan. Kalau kita yang nimbang buat orang, dikurangin. Kalau kita nimbang dari orang, minta dipenuhin. Kan banyak kan begitu ya. Jibillah, tabiat manusia begitu. Jangan. Ala yadhunnu ulaika annahum mub'atsun. Ini istifham taubikhi namanya. Zan di sini yakin, al-yakin bimakna yakin. Apakah dia nggak yakin? Mereka itu annahum yub'atsun, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Liyaumin azim, pada hari kiamat nanti. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin, di hari orang-orang pada bangkit untuk menghadap kepada Allah Tuhan semesta alam. Wal makna, arti daripada itu ayat, ajahila, apakah enggak tahu? Apakah bodoh? Ulaikal mutaffifun, orang-orang yang suka meringankan dalam timbangan. Falam yatayagganu, mereka tidak yakin, annahum sayukhrajun, bahwasanya mereka akan dikeluarkan, min kuburihim, dari kuburan mereka. Wa yuhasabuna ala amalihim, dan mereka akan dihisab atas amal-amal mereka, fi yaumi azimati ahwalu, fi yaum azimatu ahwali, di hari yang sangat mencekam keadaannya, hari kiamat. Dzalikal yaumul ladzi yaqumun nas fihi min kuburihim, itu adalah hari yang manusia pada bangkit dari kuburan mereka, dijazai rabbil alamin, untuk balasan dari Allah Tuhan semesta alam. Ini orang yang demikian dikatakan oleh Allah seperti orang yang gak yakin nanti ada hari kebangkitan. Kok bisa zolimin orang? Kalau dia nimbang dari orang, minta dipenuhin. Kalau dia nimbang buat orang, dikurangin. Ini orang yang kayak begini, orang yang gak yakin bakal adanya hari kebangkitan.
Dia nggak sadar akan dihisab, dibalas sama Allah Subhanahu untuk untung sedikit. Paling berapa sih yang dikurangin sama dia? Nggak sampai se-on mungkin, betul? Dikit. Tapi azab yang sama, na'udzubillah min dzalik. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ya qaumi auful mikyal, wahai kaum, aufu. Wafa, dari kata wafa yafi, aufu, penuhilah al-mikyal, takaran, wal mizan, dan timbangan, bil qisti, dengan adil. Wala tabkhasun nas, janganlah kalian merugikan kepada manusia asya'ahum, sesuatu milik mereka. Jangan kita merugikan orang lain. Nimbang yang benar. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tajirus saduq, pedagang yang jujur, al-amin, yang dapat dipercaya, ma'an nabiyyin, akan dikumpulkan bersama para nabi, wasiddiqin, dikumpulkan para siddiqin bersama para siddiqin, wasyuhada, dan bersama orang-orang yang mati syahid. Artinya apa? Al-muttasif bi kasratis sidqi wa qabulil haq wa qaulil haq, orang yang bersifat dengan banyak berkata benar, ucapannya benar, mengikuti keadilan, wal mustahir, terkenal dengan amanah, menjaga daripada wada'i, titipan-titipan. Darajatuhu yaumal qiyamah, derajatnya dia orang tersebut pada hari kiamat, bijiwaril anbiya, bertetangga dengan para nabi, wal abrar, as-siddiqin, al abrar, orang-orang baik, orang-orang soleh, wa syuhada, dan orang-orang yang mati syahid, tetangga mereka di akhirat. Wa yakun tahta dhilil arsy, dan ada dia di bawah naungan arsy, fi dzalikal yaum, pada hari itu. Wa dzalika, dan hal demikian, li'annahu ba'idun 'anil makhri, karena orang tersebut jauh dari sifat makar, wal khada', dan menipu, wal aimanil kadzibah, dan sumpah-sumpah yang palsu, wal ghish fil muamalah, al-ghish, menipu dalam bermuamalah, wa tahliyatil bidha'ah, membaguskan barang, wa sukhti wadzan, murka, wadzan, dan cibiran, ma'a bayani uyubis sil'i, bersamaan dengan menjelaskan aib-aib daripada barang. Ini orang-orang pilihan deh. At-tajirus saduqul amin, pedagang yang jujur, yang dapat dipercaya, jaminan dari Nabi Muhammad akan dikumpulkan oleh Allah bersama para nabi, orang-orang yang baik, yang siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid. Nah, mudah-mudahan dah ya, segala muamalah kita dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan segala hajat-hajat kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga tadi yang didoakan sama Bang Mair, mudah-mudahan semuanya banyak fulus. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dengan kita nuntut ilmu, diniatkan hal demikian, insyaallah. Karena pernah ada cerita seorang datang kepada Al-Imamul Haddad, sahibur ratib, ngadu kefakiran, kesulitan, ya Allah keadaan sulit. Apa jawaban Imamul Haddad? Ihmil kitabak watlubil ilma, ambil kitab inti dan tuntutlah ilmu. Itu menyebabkan Allah memudahkan segala urusan kita. Karena berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa tuh maknanya? Innallaha takaffala li talibil ilmi birizki. Sesungguhnya Allah akan menanggung rizki para penuntut ilmu. Al-Imam Haddad bilang tuh, tambahin, maksudnya apa tuh? Bukankah rizki semuanya ditanggung sama Allah? Al-Imam Haddad mengatakan, hadza takaffulul khas ba'da takaffulil 'am. Ini tanggungan khusus setelah tanggungan umum. Kalau tanggungan umum benar semuanya kena.
Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah binatang melata yang ada di muka bumi semuanya rezekinya ditanggung sama Allah. Itu namanya tanggungan umum. Orang kafir juga kena. Tapi ada tanggungan khusus bagi mereka para penuntut ilmu. Ya, mudah-mudahan segala hajat-hajat kita digabul sama Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan afiat kesehatan kepada kita ala hadhihi niyyah wa min kulli niyatin salihah wa kamana wa aslafuna salihun. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا